warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani rekan dosen yang saat ini selesai melangsungkan Latsar CPNS, yaitu Mbak Rika. Halo. Nah, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang belum latsar ataupun mau latsar online. Jadi, buat teman-teman yang bentar lagi mau latsar, stay tune di video ini ya. Wajib untuk nonton video ini sampai selesai. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke. Halo Mbak Rika, apa kabar? Halo Mbak Dina, baik-baik. Udah selesai ya latsar online-nya ya? Alhamdulillah, baru kelar hari Jumat kemarin penutupan. Oh iya. Mbak, waktu aku latsar kemarin kan angkatan 1 itu mulai dari bulan Maret sampai Mei. Nah, aku kan ada online ada offline nih, karena waktu itu awal Maret Corona mulai masuk ke Indonesia. Nah, jadinya jadi blended nih, jadi online dan offline. Nah, waktu itu sempet ada kabar kalau Latsar tahun 2020 nantinya akan dilaksanakan juga secara mix, online dan offline. Nah, online-nya itu untuk agenda 2 dan 3. Sedangkan agenda 1, sikap dan perilaku, rencana awalnya sepertinya akan dilaksanakan secara offline setelah pandemik berakhir ya, Mbak. Nah, tapi kemarin gimana, Mbak, pelaksanaan Latsar online-nya? Apakah ada yang ditunda sampai setelah pandemi atau semuanya dilaksanakan secara serentak? Oke, jadi Latsar kemarin itu secara agenda 1, 2, 3, dan 4 itu semua by online. Jadi nggak ada yang offline, nggak ada. Jadi mulai dari agenda 1 itu sampai dengan agenda terakhir itu online terus gitu. Wow, jadinya online semua ya teman-teman. Jadi siap-siap buat online nih. Apa sih Mbak bedanya nih? Kira-kira kalau Latsar online versus Latsar distance learning atau offline itu? Online, sorry. Oke. Kalau bedanya sih yang pasti kita seharian itu full Zoom. Jadi siap-siap untuk jaga mata karena memang capek gitu. Karena dari pagi kita start jam 7.15 itu sudah wajib absen presensi online di Lentera. Lalu selanjutnya kita mulai perkuliahan itu jam 7:30 atau jam 8. Biasanya tiap-tiap kelas tuh punya norma tersendiri. Jadi kita tuh biasanya diabsen dulu oleh KM-nya, ketua kelasnya. Lalu abis itu refleksi, baru jam 8 tepat kita mulai masuk materi, kayak gitu sih. Oh, dan pelaksanaannya yang pasti dari rumah masing-masing ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu ke balai diklat ya Mbak? Ya, betul. Sama sekali ya? Sama sekali. Oh, tapi dulu sempat ada wacana untuk datang ke balai diklat itu bagaimana Mbak? Oh iya, itu jadi sebenarnya kita untuk acara yang bela negara itu dilaksanakannya di Magelang. Tapi karena pandemi COVID dan suratnya itu tidak turun dari pemerintah di Magelang, maka dibatalkan. Oh gitu. Jadi full online. Full online. Oke, tidak perlu ke balai diklat teman-teman. Jadi semuanya dari rumah sampai pendaftaran dan semuanya dari rumah. Jadi kita cuma yang dokumen aja sih, ketika pendaftaran kan diminta untuk mengirimkan beberapa dokumen. Itu baru kita kirimin ke sana. Oh gitu. Jadi yang perlu disiapkan untuk Latsar online ini selain dari pakaian, yang pasti kan sama ya Mbak, pakaian yang harus putih, hitam, kerudung, putih, ya, dasi. Kemudian laptop dan koneksi internet yang stabil. Betul. Dan laptopnya kalau bisa yang kekuatannya mungkin yang udah, karena beberapa temen yang pakai laptop tuh sampai ngehang, sampai panas dan keluar masuk sendiri. Oh, gitu. Iya. Bagaimana kebijakannya Mbak? Misalnya akhirnya laptop hang, harus terpaksa keluar masuk. Biasanya kalau itu kita langsung confirm di grup. Jadi kita punya grup di WhatsApp itu Latsar angkatan 5 itu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba keluar sendiri, biasanya kita langsung chat di grup. Langsung chat ke panitianya, biasanya bilang, maaf ini laptop saya tiba-tiba keluar sendiri. Jadi ntar akan diminta approval untuk masuk kembali, kayak gitu. Oh, gitu. Kalau enggak nanti lapor ke KM-nya, nanti KM-nya akan nulis notes di Zoom message-nya itu si A keluar gitu, si A trouble dengan laptopnya baru.
Oh gitu. Gitu sih. Nah kalau aku kemarin waktu offline, waktu di Balai Diklat kan ya sama ya Mbak, mulai dari pagi. Bahkan kami waktu di sana pagi harus bangun jam 5 karena ada senam setiap hari seperti itu. Dan ada snack pagi, kemudian ada makan siang, ada snack sore yang disiapin dari Balai Diklat. Nah kalau online gimana Mbak? Kita siapin nyiapin sendiri. Kita siapin sendiri mulai dari snack, air minum, cemilan-cemilan, makan siang pun itu sudah berada di sekitar laptop kita. Dari pagi? Dari pagi. Permen-permen itu, tapi ya tetap aja sih ya. Maksudnya walaupun kita sediakan, kita nggak yang ya udah sambil ini makan gitu. Nggak. Ada waktunya Tetap, ya. Jadi ada coffee break pagi itu ada istirahat pagi. Kalau coffee break sih nggak ada. Oh jadi cuman pagi mulai kelas kemudian istirahat siang. Iya, istirahat siang. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam, kalau misalnya start mulai materi sih dari jam 8 sampai jam biasanya 12 atau setengah 1. Nah kalau misalnya pun ada tugas ya kita selesaikan sambil makan ya, maksudnya tapi udah di break dulu gitu di jam siangnya. Oke, mulai lagi jam? Mulai lagi nanti jam 1 atau jam setengah 2. Oke, sekalian sholat ya Mbak? Iya. Kalau ini istirahat sore kan ada Istirahat sholat asar sore juga. ya break kali 15 menit atau 30 menit. Oh jadi gitu. ada untuk break sholat sore. asar. Oh gitu, oke. Biasanya setiap hari selesai jam berapa Mbak? Tergantung ini video suaranya. Ada yang jam 4 selesai, terus itu kan ada tugas juga yang harus di-submit tiap hari, learning journal. Itu dikasih batasan sampai jam 5 atau jam 6. Ada juga yang waktu itu pernah dikasih ada tugas juga dari video suara, itu kita maksimal pengumpulan itu sampai jam 00 dini hari. Ada batas waktunya nggak Mbak? Misalnya batas waktunya kita melampaui batas waktu, apakah kita tidak akan bisa submit atau ada notifikasi bahwa kita terlambat? Oh, biasanya kalau misalnya telat itu biasanya dia nggak bisa submit sih biasanya. Nggak bisa Nggak submit? bisa submit. Oh gitu, wow. Learning journal itu ngapain sih Mbak? Sebenarnya kalau dibilang resume pasti nggak boleh bilang resume ya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kita menyimpulkan dari apa yang video suara sudah sampaikan gitu. Lalu nanti di situ sih ada 2 poin sebenarnya. Poin A itu terkait dengan konsep dari materi. Konsep materi, poin B-nya baru implementasi kita di instansi kita seperti apa kayak gitu. Jadi setelah kita bikin konsep maka kita implementasinya sudah dijalankan atau belum dan seperti apa kayak gitu sih. Oh gitu. Nah itu ditulis tangan atau diketik? Diketik. Oh diketik. Jadi dikirimnya soft file ya? Dikirimnya soft file di Lentera, disubmit di Lentera. Oh gitu. Dan itu kayaknya ada batasan ini ya, maksudnya margin berapa, harus maksimal berapa halaman gitu. Oh Kalau jadi kemarin ada sih aturannya? Kalau kemarin sih maksimal 3 halaman. Oh maksimal 3 halaman teman-teman. Jadi 1 halaman boleh? Boleh sih ya, tapi maksudnya kalau ngelihat kita ngerangkum konsep aja ya, maksudnya kayak mengintisarikan konsep aja itu kayaknya lebih dari 1 halaman gitu. Soalnya dia ada kayak judul title-nya gitu, itu udah hampir setengah halaman. Oh gitu. Oh jadi itu teman-teman yang membedakan Latsar online dan offline. Kalau aku dulu ada resume ya. Tiap hari itu kita harus merangkum, ditulis tangan. Nah, jadi ditulis tangan kemudian dikumpulkan besok pagi sebagai bahan refleksi. Nah, tapi kalau online, nah tadi ada learning journal yang juga disubmit tiap hari. Kalau nggak salah, learning journal ini sebagai salah satu poin penilaian juga ya, Mbak? Betul. Nah, salah satu poin penilaian sebagai pengganti evaluasi akademik ya? Yeah. Karena tidak ada evaluasi akademik teman-teman di Latsar online. Nah waktu Latsar offline ada gitu, itu juga bedanya. Jadi kalau dulu di Latsar secara langsung di Balai Diklat, kami harus mengerjakan evaluasi akademik, yaitu soal pilihan ganda dan juga kasus. Waktu dan tempatnya ditentukan dan diawasi, jadi hanya bisa dilakukan dalam satu waktu bersamaan dalam satu tempat. Oleh karena itu kenapa akhirnya diganti dengan learning journal gitu ya Mbak. Kalau aku dulu waktu evaluasi akademik ada yang remedi teman-teman. Nah ini kalau learning journal gimana nih, apakah ada yang remedi di learning pasti journal? Sih 6 hours later. kalau ditanya kita karena maksudnya fasilitator juga tidak menginfokan secara resmi ya, maksudnya siapa yang remedi gitu ya. Tapi kayaknya sih sejauh ini yang saya dengar sih nggak ada ya, nggak ada yang remedi gitu sampai harus mengulang mengerjakan gitu.
Oh, oke, yang penting submit tepat waktu itu udah Iya. memenuhi ya Mbak. Atau ada revisi mungkin atau komen gitu? Kalau revisi di confirm sih, maksudnya itu pun video suaranya yang confirm bahwa tolong diperbaiki LJ-nya, learning journal-nya, karena entah keliru entah apa, saya kurang paham konfirmasinya seperti apa. Yang pasti akhirnya dia merevisi itu. Oh, jadi langsung dari video suara yang nanti di bersangkutan. video suara menyampaikan ke fasilitator di angkatan kami. Oh gitu teman-teman. Terus oke, tapi udah dapat bedanya pertama. Kalau total pelaksanaannya sama ya Mbak, jadi sekitar 2,5 sampai 3 bulan ya? Iya, sama. Teman-teman. Jadi yang on kampus 1, kalau offline dilaksanakan di Balai Diklat selama 3 minggu. Nah kalau yang offline juga 3 minggu ya Mbak, namun secara online. Senin sampai Sabtu Senin juga ya, sampai Mbak? Sabtu. Senin sampai Sabtu juga teman-teman. Tapi ini nggak perlu izin untuk pulang ke rumah karena sudah di rumah masing-masing gitu. Kalau dulu waktu kami di asrama, jadi Sabtu malam itu kami bisa izin untuk pulang. Nanti Minggu sebelum jam 7 malam kita sudah harus balik lagi ke Balai Diklat gitu. Nah Mbak, kalau waktu pelaksanaan itu mikrofonnya harus di on kan atau di mute, kemudian videonya juga gimana? Apakah harus on terus atau gimana? Kalau mikrofon harus off, kecuali ketika kita mau bertanya baru kita on kan. Dan itu diawali dengan raise hand. Jadi ditunjuk nanti siapa yang berhak untuk bertanya gitu. Oke. Nanti baru di on kan. Setelah itu di off kan lagi. Kalau video sih harus on terus menerus gitu loh. Harus on Gitu. terus menerus karena itu menjadi penilaian juga oleh panitia. Maksudnya kitanya itu ready stay atau enggak gitu. Maksudnya terus memantau atau enggak, atau keluar-keluar atau sambil jalan, itu kan bisa kelihatan kalau misalnya kita on kamera gitu. Oh, oke. Nah, kalau mau ke toilet terus gimana, Mbak? Ya, izin dulu pertama kita message di Zoom-nya dulu, izin ke panitia. Biasanya sih itu nggak ke ini ya, nggak to everyone ya, tapi maksudnya langsung ke panitia aja bahwa izin saya mau ke toilet gitu. Udah, Oke. habis itu langsung dah kita ke toilet gitu. Oke, jadi nggak perlu nunggu approval ya? Nggak perlu nunggu approval. Kalau Biasanya misalnya sampai nunggu, nanti aduh udah terlanjur nih gimana? ada yang kayak gitu. Awalnya kita sampai awalnya sih nunggu approval ya, maksudnya. Tapi karena kan nggak maksudnya nggak cepat responnya kadang. Karena nggak Jadi standby terus ya. Ya udah kita langsung aja, yang penting kita udah izin gitu. Oh, Kayak gitu teman-teman. sih. Jangan sampai nanti gara-gara nahan pipis jadi sakit ya. Karena tadi kan nggak ada snack ya Mbak, nggak ada snack, kemudian jadi dari pagi jam 8 sampai jam 12 full Betul, materi. Full materi. Tapi boleh kalau untuk minum boleh ya. boleh minum, tapi ya maksudnya tidak diperlihatkan di depan kamera ya Nah, gitu. dengan cara yang sopan ya. Betul. Oke. Kemudian nah tugasnya apa aja Mbak? Selain tadi learning journal tiap hari, apakah ada tugas kelompok? Nah, aku tuh kebayang gini, kalau tugas kelompok terus ngerjainnya gimana? Orang Iya, ketemu aja belum pernah. betul. Nah, itu gimana itu? Oh, ada. Kalau tugas kelompok ada, kita ada diskusi juga. Biasanya kita menggunakan Google Doc ya, atau Google Sheet. Jadi ngerjain bareng-bareng. Jadi buka satu orang buat, nanti ngasih linknya ke teman-temannya di grup tersebut. Jadi kita akses bareng-bareng. Dan kalaupun kita mau diskusi, di situ ada komen juga. Jadi kita bisa saling diskusi sambil buka Google Meet. Jadi ngomong sambil ngerjain gitu. Oke, tapi sambil Zoom atau enggak? Pakainya kita Google Meet karena Zoom kan pakai terbatas. Google Meet. Oh, oke. Gitu. Oh gitu. Padahal belum pernah ketemu ya, tapi berarti mengerjakannya pun tanpa bertatap muka langsung ya. Ya. Oke. Kalau aku dulu karena kita online di Bubblecast, jadi kalau ngerjain tugas ya udah tinggal ke ruang tamu aja, kita ngerjain sampai malam gitu biasanya. Biasanya sampai malam juga nggak Mbak? Oh, enggak sih, kalau tugas kelompok biasanya di ini sih di waktu-waktu kita online aja gitu. Di waktu-waktu kita dari pagi sampai sore ya tugas kelompok. Ada yang memang maksudnya nggak ada yang dikerjakan di luar jam selesai latsar, itu nggak ada. Gitu. Oke. Oh iya Mbak, waktu aku dulu kan di sana aku ingat itu ada dinamika kelompok. Nah, itu kan memang harus berkelompok ya. Nah, pelaksanaannya gimana kalau harus ini online? Apakah dari Zoom-nya itu dibagi ke ruang-ruang masing-masing atau bagaimana? Biasanya kita closing dari Zoom, nanti kita bikin Google Meet gitu, Google Meet bareng. Nanti kita mengundang video suaranya untuk masuk ke ruang-ruang kita gitu.
Oh gitu. Biasanya Widya Suara akan mengunjungi misalnya saya akan datang ke kelompok 1 dulu ya. Ya nanti kelompok 1 akan mengirimkan linknya. Ini linknya untuk dia akses, beliau akses. Oh, gitu. di grup besar Di grup, Latsar lewat WhatsApp itu ya? Oh gitu. Jadi harus selalu lihat laptop, lihat HP gitu ya. Aduh. Absensi Mbak, terkait absensi itu boleh nggak izin? Misalnya sakit gitu, boleh nggak? Ada nggak yang izin gitu?